Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka surat Mutaffifin, langsung memberikan peringatan kepada siapa saja orang-orang yang berani mencuri timbangan atau berani mencuri meteran walaupun kecil yang luar biasa. Allah mengancam dengan kalimat wailul lil mutaffifin, dimasukkan oleh Allah bakal masuk ke dalam neraka siapa saja orang-orang yang mencuri timbangan atau kata Allah mencuri meteran taufif sangat kecil luar biasa. Allah mengatakan mereka sendiri kalau beli mintanya lebih, tapi kalau mereka kalau membeli minta lebih, tapi kalau mereka menjual mereka suka mengurangi hak orang. Allah mengingatkan yaitu orang-orang yang disebutkan oleh Allah fujjar, kata Allah orang-orang yang curang. Di mana tempat mereka? Sijin, kata Allah, tempat yang sangat hina luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ditanya apa sijin, kata Rasulullah fil ardi, bumi, kata Rasulullah yang paling dasar. Makanya Allah mengatakan wa ma ada, dan kamu, kata Allah, tidak ada apa yang dimaksud dengan sijin. Kitabun marqum, kata Allah, suratan amal catatan marqum, kata Allah, yang sudah tercatat rapi. Segala perbuatan kecurangan orang pada saat dia berdagang ada catatan semua. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, itu bacaan dua kalimat syahadat bisa menghapus segala perbuatan dosa illal amanah, kecuali amanah. Orang sudah bayar 1 kilo, kasih 1 kilo. Dia bayar 1 meter, kali 1 meter, jangan dikurangi. Jangan ikut orang umum, banyak sekarang umum piano.
Walaupun kamu seorang diri yang jujur. Rasulullah mengatakan, at-tajirus shalih, pedagang kata Rasulullah kalau jujur, di mana mereka? Rasulullah mengatakan, yuhsyarul, nanti pada hari kiamat di masyar akan dikumpulkan dengan para nabi. Kalau jujur betul di masyar kumpulnya dengan para nabi dan orang-orang siddiqin kata Rasulullah. Allah mengancam pada pembukaan surat Mutaffifin, wail, ancaman keras ini. Ada yang mengatakan salah satu dari nama neraka. Rasulullah itu ditanya, apa itu? Kata Rasulullah, wadah, satu jurang yang ada di neraka, siapa saja orang-orang yang tidak amanat. Wail ancamannya. Kemudian para ayat lanjutannya, dan apa kata orang-orang yang begini, kalau mereka ditegur diingatkan, mereka mengatakan asatir, itu cerita lama. Pian jujuriku saiki kabeh. Jadi kalau diajari suruh jujur, tak mau mereka. Orang yang memberikan peringatan dianggap kolot, dianggap kuno. Kemudian para ayat lanjutannya pada ayat 14 sampai Allah memberikan peringatan kala kata Allah, jangan sampai kalian berbuat curang kata Allah. Balron, apa yang menyebabkan orang tambah keras? Allah mengatakan balron kata Allah karena banyaknya noda-noda itu, bintik-bintik. Makanya di sini sakta berarti tidak dibaca tapi balron berarti sebentar. Dan asalnya dari sedikit nyolong sepisan tidak ketemu halal nggih halal tambah sampai lama-lama hatinya buta. Itu semua dari kecil bermulanya. Tidak ada langsung, tidak ada titik-titik lama-lama. Makanya kata orang sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Balron itu semua berat. Rasulullah mengatakan apa? Anak Adam kata Rasulullah, kalau dia berbuat dosa ada binti itu yang ada dia, begitu dia pasti sifat hilang dihapus seret. Kemudian kalau dia berbalik nanti lagi sampai kelama-kelama tambah banyak. Orang tidak ada salahnya dan semua orang banyak salahnya. Orang tidak ada salahnya, tidak ada. Rasulullah sudah tahu. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, wa atbi'is sayyi'atal hasanata, tambah ikuti kata Rasulullah apa saja perbuatan yang tidak baik, ikuti dengan kebaikan. Begitu kamu berbuat salah, cepat berbuat baik. Tamha, insyaallah kebaikan itu bisa menghapus. Asalnya tidak jujur, terus tambah nempel budak. Ron kata Allah, apa yang menyebabkan mereka tidak bisa dinasih? Karena banyaknya noda hitam yang ada di hati. Rasulullah SAW mengingatkan, ala jangkar kata Rasulullah, innal quluba la tasau kama yastal hadid. Hati ini bisa karatan seperti besi bisa berkarat. Kata Rasulullah, hati ini bisa karatan. Kalau pedang pisau diasah, seret mari. Kalau hati yang karat, Rasulullah mengatakan, kama ya seperti besi bisa berat. Kemudian sahabat tanya, kaifa ya apa cara menajamkan supaya terang? Rasulullah mengajarkan yang pertama untuk menajamkan hati, yang banyak kalian baca Al-Quran, itu solusinya. Dan yang kedua, yang banyak zikir sama Allah. Karena zikir itu salah satu sarana untuk membersihkan hati. Kalau sudah tambah banyak noda-nodanya, buntu, dinasihat apa saja kena. Orang bukan karena otaknya, bukan hati yang menentukan. Rasulullah mengatakan, ala jamkan kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah, dalam anggota badan ada segumpal daging kecil sekali. Dari ujung kepala sampai ada sesuatu yang tapi kecil sangat berharga. Idza salahat salahat, kalau barang yang kecil baik, semua panca inderanya jadi baik. Tapi kalau yang kecil itu rusak, semua rusak. Apa? Itu utak. Bukan. Apa kata Rasulullah? Hati. Orang kalau sudah jiwanya bersih, bagus, otaknya, ilmunya semua berguna. Tapi kalau sudah hatinya rusak, dia pinter. Orang bodoh paling nyotok nyolong sandal. Semakin dia pinter, tapi hatinya kotor, ilmunya tambah bahaya. Orang ngerti hukum, enak dolenan deh. Terus mari nyolong, jangan bilang nyolong, salah prosedur. Coba sini kelayam,
Langsung begitu cekel, bukti sudah nyata. Nyolong ayam sing miliaran triliunan dah ono. Begitu nyolong ikan ayam, cari malingi. Lu, katanya kita mesti menggunakan asas praduga tak bersalah. Iku kayak gede-gede, nek rakyat jelata kabeh bersalah. Bal ron. Kata Imam Ghazali, "Idza lam yakun 'aunun min Allah lil fata, fa awwalu ma yajni 'alaihi tiyadu." Apa kata Imam Ghazali? Kalau ada seorang pemuda tidak mendapatkan hidayah, apa yang menyesatkan ilmunya? Semakin pintar tambah enak, pintar, hati ini rusak, bahaya. Makanya tiap hari Rasulullah SAW minta hati. Keluar dari rumah, mau berangkat sholat, apa doa Rasulullah? Pertama, begitu melangkahkan kaki keluar dari rumah menuju ke masjid, doa yang pertama Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nur, ya Tuhan berikan nur ke dalam hatiku ini. Ini nomor satu. Baru yang kedua, wa fi sam'i nur, dan berikan nur penerangan telinga iki. Ngrungokno pengajian nek kupinge konslet salah krungu. Ustaz ceramah sak jam sing diling-iling tu sing kepre salah ngomongi, Ustaz mau salah ngomong. Lu sing pradane betul lali kabeh. Sak jam setengah ceramah Ustaz mau salah ngomong ini. Sing keplecuk eling deh. Sing isine apa? Lali kabeh. Kalau udah telinga tidak dapat nur, bahayanya itu. Ini keluar kita ke masyarakat tiap pagi dan 5 waktu. Begitu Rasulullah melangkahkan ke masjid. Apa? Kenapa bakal ketemu orang-orang? Pertama kali yang beliau panjatkan, Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ya Allah berikan nur penerangan hati dulu. Kalau hati ini dapat nur, insya Allah enak kabeh. Wa fi sam'i nur, naik ke atas kuping. Dengar pembicaraan orang, kalau dah dapat nur, lu orang betul bicaranya, salah dengar. Enggak, maksudmu ini. Sumpah kau salah kerungu. Aku kerungu dewe, pasal keliru. Wa fi sam'i nur. Sempurnanya doa Rasulullah. Setelah apa yang ketiga? Wa fi basari, dan sampai Rasulullah lihat, berikan penglihatan nur. Apa saja yang saya lihat kelihatan nur. Kenapa? Jangan sampai salah lihat. Baru ditutup dengan kalimat Rabbana atmim lana nur. Ya Allah sempurnakan nur yang sudah kamu berikan. Bal ron, ini bahayanya. Dari satu bintik tambah banyak sampai lama-lama buntu. Rasulullah mengatakan kalau dia minta ampun sadar, kata Rasulullah mengkilap lagi. Begitu dia berubah sampai lama-lama hatinya ketutup. Tutup utak, tutup. Kalau sudah jiwanya busuk, tambah pintar, enak dia ngomong, masih korupsi ketolong dalil, ono hukumnya. Begitu si nyolong ayam, dari malingi, sumpah aku tak nyolong, ayam kita lus-lus, nyolong, buktinya ayam sudah kamu pegang, sumpah tak nyolong aku, sakno tak lus-lus iki ayam iki. Nek dah ono wong, tak colok, tak kek kurungane omaku. Tak piorotno. Kan nulung maksudnya dek. Kok gede-gede lah ngono, duit mlebu kantong, jangan bilang mencuri, salah prosedur. Bukan otak. Semakin pandai orang yang jiwanya rusak tambah enak. Makanya Rasulullah pada saat turun ada Allah mengatakan fa'alhama wa nafsin wa ma sawa. Perhatikan kata Allah juga, kalau sudah sempurna kemudian Allah memberikan ilham ke dalam jiwa ini. Ada 2 bisikan, lammatul malak walam, orang yang beriman kepada Allah tuntunan dari malaikat terus dia terima. Orang yang ingkar dan tuntunan dari setan terus yang diterima. Ayat itu turun, Rasulullah berdoa kepada Allah. Apa doa yang beliau panjatkan? Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Tuhan, berikan kepada jiwa apa? Takwanya, jakan ya Allah. Wa zakiyah, dan bersihkan hati. Dari syirik, hasud, iri, segala penyakit hati yang baik.
Anta khairu manza, kamu sebaik-baik yang bisa membersihkan. Anta waliyuha wa maula, kamu sebagai wali dan maula daripada jiwa ini. Ini tidak dicukupi Allah Ta'ala, bahaya. Rasulullah yang sudah bersih malam Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dimi'rajkan oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya, dioperasi malaikat, sudah dicuci dengan Zam-Zam, diisi ilmu hikmat. Kalau bekasi kayak gini di Sumari dioperasi babak belur. Rasulullah dioperasi malaikat Jibril, dibuka dada, kemudian dikeluarkan hatinya. Apa kata Rasulullah? Disucikan dengan Zam-Zam, kemudian diisi dengan ilmu hikmat, nur pancaran ilmu yang dalam. Itu ilmu hikmat. Mari tutup sapa. Lagi ini budak yo rawon soto mlebu kabeh iki. Yo wis dak weru. Balron, ini yang bahaya. Dari apa sebabnya? Gak jujur. Kalau sudah satu kali lolos, dua kali, Rasulullah SAW mengatakan, hati-hati kamu, kata Rasulullah, biasakan kamu jujur. Kenapa? Kejujuran itu menuju kepada kebaktian dan bakti itu menuju surga. Dan Rasulullah mengatakan, iyyakum wal kadhib, hati-hati, jangan suka berdusta. Asalnya satu kali, tak ketemu dua kali, tak ketemu tiga kali, sampai mendapatkan julukan kadzdzab, berdusta besar. Semua itu asalnya satu kali. Allah mengatakan, kalla, ayat 14 Allah memberikan peringatan, jangan berbuat begitu wahai manusia. Bal ron, karena banyaknya ini. Itu yang tidak kena dinasihati. Kalau sudah terbiasa makan haram, dinasihati apa saja, masih disumpah, wallahi. Quran ini sampai tumpuk, sampai dikuri plafon, enten. Iki disumpah ambil dasian, demi Allah, demi Allah. Apa sebabnya? Hati sudah keruh, jiwa sudah kotor. Makanya yang banyak berdoa kepada Allah. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita? Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Tuhan, berikan kepada jiwa ini takwa, perasaan takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, wazakiyah, dan bersihkan hati Allah. Segala penyakit-penyakit syirik apa saja yang tidak baik. Anta khairu, kamu sebaik-baik yang bisa membersihkan. Anta waliyah, sempurna doa Rasulullah. Kamu sebagai wali dan maula daripada jiwa ini. Yang bisa menjaga cuma Allah, selain Allah dan sing iso. Bal ran, karena banyaknya noda-noda ini. Allah mengatakan bal rana ala qul, karena banyaknya bintik hitam yang ada dalam jiwa mereka. Apa sebabnya? Makanu, ya, dari apa saja perbuatan yang mereka lakukan. Bukan orang lain, dia sendiri yang berbuat. Mudah-mudahan kita selamat. Istighfar yang banyak. Orang tiap hari berkelimang dosa. Kita jujur, tidak ada orang dan saleh. Makanya Rasulullah mengatakan istighfar. Rasulullah menunjukkan solusinya. Yang banyak baca Al-Quran. Dan yang kedua zikir. Kalau sudah zikir, Allah mengatakan tenang jiwa ini. Kenapa? Bersih hati. Lama-kelamaan yang kotoran-kotoran dibersihkan. Red. Sampai bersih, kemudian meresap ke dalam. Tak langsung. Ala bidzikrillah, itu melalui proses. Apa proses yang siapa saja yang boleh asalnya zikir di lidah, sampai dia masuk, begitu masuk ada wajilat, ada getaran dalam jiwa, itu zikir sudah mulai masuk, cuma belum sempurna. Makanya Allah mengatakan orang yang beriman kalau disebut nama Allah wajilat, mulai ada getaran, itu zikir sudah mulai masuk. Masuk, keluar, khusyuk, hendak, lama-lama, sampai begitu sudah meresap. Ya ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah camkan kata Allah, dengan banyak ingat dan berzikir kepada Allah. Tatmainnul qulub, jiwa sudah mulai tenang. Asalnya sih gejolak, tak langsung. Itu disebut wajilat qulub, hati mereka bergejolak itu. Semua melalui tahapan, melalui proses. Allah mengatakan, balron, bersihkan hati ini. Kalau sudah hatinya kotor, dinasihat tidak kena. Mokong. Tambah ketolong dalil dia. Orang dia pintar.
Apa kata Allah? Makanu, jadi dari apa saja perbuatannya mereka, sampai Allah mengatakan, kalau jangan sampai kamu berbagi. Diulang lagi oleh Allah, innahum ar-rabbihim yauma idil la mahjub. Sesungguhnya mereka, kata Allah, pada saat terhijab daripada Allah. Tidak bisa kita apa-apa. Yang kelihatan cuma neraka tok. Makanya orang kafir begitu keluar dari kubur buta. Tapi jalan mlebu neraka. Muka di bawah, kaki di atas. Pada saat mereka bangkit, apa kata orang-orang kafir? Mereka mengatakan, ya Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka mengatakan, ya Tuhan, kenapa kamu bangkitkan saya dalam keadaan buta? Dulu saya bisa lihat. Kok saya buta? Allah mengatakan, kadzalik, demikian kata Allah. Atatka ayat, dulu ayat-ayatku dibacakan, Quran disampaikan kepada fanasita, kamu lupakan. Hari ini dilupakan sama Allah. Jalan tapi kemana? Ke neraka. Allah mengatakan pada hari itu, la mahjubun, mereka dihijab. Tidak bisa melihat apa-apa kecuali neraka saja. Neraka ketok. Allah mengatakan, "Tsumma innahum lasalul jahim." Kemudian apa kata Allah? Dan mereka, kata Allah, bakal masuk neraka jahim. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukal. Kemudian dikata, ya ini, kata Allah, yang dulu kalian desakan. Tak percaya, endi neraka iku. Sing penting saiki soge untung. Jujur bangkrut jarine. Tidak ada orang jujur bangkrut. Kalau sudah tidak jujur, yunza'ul barakah, kata Rasulullah, dicabut barokahnya. Orang bukan banyaknya harta, barokah itu paling penting. Rasulullah dalam hidup, apa yang beliau panjatkan? Selalu berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Tuhan, berikan kepada kita dari apa saja yang kita dapatkan. Bukan banyaknya, barokahnya, berkahnya itu. Sampai orang kawin, apa doa Rasulullah? Barakallahu lak, mudah-mudahan Allah memberikan barokah. Hidup dari mulai merintis sampai tambah ke butuh barokah. Nek barokah itu cukup. Akeh gaji ini gede, gak cukup. Kadang-kadang anak sampai tidak selesai. Kemana uangnya jatuh? Ada yang dipikir pas-pasan, cukup sampai anak jadi KB. Nek dipikir bayarannya piro, kok cukup barokah? Tak percaya. Orang kafir tak percaya. Makanya Allah mengatakan, begitu mereka diseret di dalam api neraka, Allah mengatakan, "Tsumma yuqal", kemudian dikatakan, "Hadzal ladzi kuntum bi tuka." Ya ini, kata Allah, yang dulu kalian desakan, yang tidak percaya. Allah membuka surat Mutaffifin sampai dari mulai ayat yang pertama sampai ayat 17. Peringatan keras, hati-hati yang jujur dalam kehidupan. Baru pada ayat 18 Allah mengatakan, kalla, diulang lagi. Harfa, jangan sampai niru perbuatan mereka. Kemudian Allah mengatakan, inna kitabal abrar, sesungguhnya catatan orang-orang abrar, siapa yang berbakti kepada Allah. Rasulullah mengatakan, alaikum bisidq, yang jujur, kata Rasulullah, fa inna sidqa yahdi, kata Rasulullah, kejujuran itu menuju kepada abrar, perbuatan baik, ilal bir, orangnya abrar. Itu semua bermula deh, pelan-pelan latihan jujur. Allah mengatakan, tahu kamu, jangan sampai niru orang yang pertama. Al-Quran Masani, tiap cerita orang yang tidak jujur, kemudian diceritakan jujur. Tiap cerita tentang neraka, kemudian cerita tentang surga. Kalau cerita tentang, ya apa perbuatan orang kafir, cerita sebenarnya tentang orang yang beriman. Selalu. Orang yang kafir di neraka, kemudian orang yang beriman di surga. Biar ada imbangan. Allah mengingatkan, kalla, kata Allah, jangan sampai kalian berbakti. Inna kitabal abrar, sungguh, kata Allah, catatan siapa saja orang-orang yang berbakti kepada orang abrar, lafi ilin, kata Allah, tempatnya ilyin, tempat yang sangat tinggi, luar biasa. Rasulullah cerita, orang yang beriman kalau mau meninggal dunia didatangi oleh malaikat yang putih-putih, kita tidak kelihatan, yang mati bisa lihat. Maddal basar, sejauh pandangan mata. Dia bisa lihat sampai langit. Ketok itu. Pada suatu hari Rasulullah sambang ke rumah seorang sahabatnya.
Sakit orang ini. Begitu Rasulullah masuk, kelihatan malaikat maut. Rasulullah ketok. Begitu kelihatan malaikat maut, rupanya orang ini ajalnya sudah dekat. Apa? Rasulullah mengingatkan kepada malaikat maut, ya malakal maut, ilfiq bi sahibi fa innahu mu'min. Kata Rasulullah, wahai malaikat maut yang lemah lembut kamu. Karena sahabatku ini orang yang beriman. Malaikat maut diiling oleh Rasulullah, untuk get-get oleh nyabut. Kata malaikat maut, ya Muhammad, kami selalu berlaku lemah lembut kepada siapa saja orang yang beriman sama Allah. Kayak kafir ya tarik ngono ae. Tapi kalau orang mukmin dah. Didatangi malaikat yang putih-putih biar seneng keto. Kanan kiri daru. Makanya dia lihat terus kemudian datang malaikat mau dari ubun-ubunannya. Apa? Supaya rohnya mau keluar dengan tidak dipaksa, dengan senang. Apa? Malaikat mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah. Kata malaikat, wahai jiwa yang baik dalam jasad yang baik, keluarlah. Allah ridho kepadamu. Senang. Begitu diberitahu, surga sudah disiapkan. Senang rohnya ini keluar sana. Dipegang oleh malaikat maut. Kemudian diserahkan kepada malaikat. Dibungkus kain kafan yang harum luar biasa. Itu terus ngikuti. Tapi ahul basar. Makanya kata Rasulullah tutupan. Karena orang yang meninggal dunia itu kemana rohnya itu diikuti. Tutupan. Kemudian sampai di udara. Tiap kali di udara ketemu para malaikat. Mereka tanya rohnya siapa? Harum luar biasa. Luar biasa. Kalah harunya kasturi. Sebutkan fulan. Memang orangnya istimewa. Orang yang beriman. Harum. Sampai di langit yang pertama. Minta dibuka, pintu langit dibuka. Kata Rasulullah, syayya'u. Semua para malaikat yang di langit pertama ikut mengantarkan. Sampai di langit yang kedua. Minta dibuka, sampai ke langit yang ketiga. Dan mereka semua mengantarkan. Sampai di langit yang ketujuh. Begitu di langit yang ketujuh. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat. Uktubu kitab abdi fi ilmi. Letakkan suratan amal perbuatan hambaku. Catatan illiyin. Kata Allah tempat yang tinggi. Terus di langit yang ketujuh. Kemudian apa kata Rasulullah? Fatu'adu lau ruh. Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasad. Catatan amalnya tak sana. Wis. Nanti diserahkan pada hari kiamat. Kemudian rohnya dikembalikan ke jasad untuk ditanya oleh malaikat maut, man rabbuka? Kalau orang yang beriman, Rasulullah mengatakan, dia akan mengatakan, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Kemudian yang kedua malaikat tanya, man rajulul ladzi bi? Siapa orang yang diutus di tengah-tengah kamu? Orang yang beriman, waktu ditanya dia mengatakan, huwa Rasulullah, kenal dia utusan Allah. Kemudian malaikat tanya, apa amalmu? Orang yang beriman, Rasulullah mengatakan, pada saat dia mengatakan, qara'tu kitab Allah, saya selalu membaca kitab Allah dan saya beriman. Langsung ada suara dari langit, an sadaqa, betul kata Allah yang diucapkan oleh, siapkan untuk dia tempat di surga. Dileparkan kuburannya sejauh pandangan mata. Bukan 2 meter kali 1 meter. Kita bisa lihat sampai langit. Segitu kuburan orang mukmin. Lebar. Makanya taman surga. Dan rohnya keliling masuk surga berbentuk seperti burung itu. Turun. Tapi sudah berbentuk, sudah ngincipi. Merasakan. Apa saja kenikmatan yang ada di dalam surga. Allah menja'alna minum, mudah-mudahan kita masuk surga. Allah mengingatkan dalam ayat ini. Innal abrar. Orang-orang yang bakti. Nurut kepada Allah. Di mana tempat mereka? Lafi illiyin, kata Allah. Mereka ditempatkan di tempat yang di wa ma adraka ma illiyin. Dan Allah mengatakan, tahu kamu apa yang dimaksud dengan illiyun? Kamu tidak tahu apa ini? Allah mengatakan, kitabum marqum, kata Allah, tempat suratan catatan orang yang beriman. Dan apa kata Allah di sana? Yashhadul disaksikan oleh para malaikat muqarrabin yang dekat betul kepada Allah. Itu yang suka, yang selalu menjaga suratan amalnya. Kemana saja dikawal oleh malaikat muqarrabin.
Allah mengatakan yashhaduhul muqarrab, orang yang beriman kepada Allah, siapa saja yang berbakti kepada Allah, mereka kata disaksikan oleh para malaikat, bukan sembarang malaikat, muqarrab yang dekat-dekat betul kepada Allah, itu malaikat yang istimewa. Allah mengatakan innal abrara lafi, kemudian Allah menutup nalika, sungguh kata Allah, orang-orang yang berbakti kepada Allah lafi, mereka berada surga dalam segala macam kenikmatannya. Alal araiki yang dulu mereka berada di atas dipan-dipan, di atas ranjang-ranjang, melihat ke sana kemari. Jadi kari kelesetan tok para bidadari ngerumuni, begitu kepingin datang 70.000 malaikat yang mengantarkan. Duduk siji burune 7, dan siapa yang menjadi pengoleh? Allah mengatakan kalau kamu lihat mereka seperti mutiara yang tersimpan, pelayannya semua sama, sebaya, tinggal senden sebentar di dunia, jujur setilut mati dan gak apa-apa. Alal arai, mereka berada di atas ranjang-ranjang, di atas sipannya yang durun, melihat pemandangan ke sana kemari. Pada suatu hari ketika Rasulullah duduk dengan sahabat, kemudian Rasulullah merangkan kepada sahabat, camkan kata Rasulullah, di surga ada satu kamar yang tembus pandang. Kamarnya itu dari luar bisa kelihatan, dalam jadi tembus. Orang tinggal bersantai-santai. Seberapa tingginya kasurnya yang disebutkan dalam ayat marfu, dari bumi sampai langit. Kasure duduk dulu pilu itu duduk kempes, apa mana kena kapu, waduh. Dari bumi sampai langit. Kon gak saltu bisa. Kita dirangsang sama Allah, cek kepingin. Allah maja'ala minum. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan oleh Allah dalam kelompok lafi na'im, orang yang bakal, walaupun amal kita kecil tapi optimis. Rasulullah mengajarkan apa? Kalau kau minta surga Jannatul Firdaus, ojo ya Allah aku surga sing de aja sing diukur. Rasulullah itu menyuruh kita yang besar hati. Ojo wis aku masih surga ndek ndak apa-apa. Kalau penjaluk surga sing diukur. Rasulullah mengajarkan, idza sa'altumullah, kalau kami minta kepada Allah, minta surga Jannatul Firdaus. Allah itu karim, loman. Tinggal senden. Rasulullah mengatakan di surga itu ada satu kamar tembus pandang. Waktu Rasulullah mengatakan, langsung ada seorang badui berdiri. Rasulullah menjelaskan, langsung ada seorang badui Arab, orang seorang badui berdiri. Dia tanya, 5, siapa yang mendapatkan surga itu ya Rasulullah? Orang yang kamarnya tembus panjang. Siapa? Yang pertama Rasulullah mengatakan, 5 atau siapa saja kalau bicara itu enak, tutur katanya, tidak suka nyakitkan hati. Kalau bicara itu selalu menyenangkan orang, menghibur hatinya orang. Ojo biasa ngelorok, ulorok kon lorok mati kon. Obat itu 50% senangnya hati. Itu 50% sudah obat. Makanya Rasulullah kalau sambang orang sakit, tidak ada kalimat enak. La ba'sa, tak popo. Panas ya Rasulullah, tohur, membersih dosa. Jadi sing loro iki adem ayo. Lu tonggoku mati koyo ngene. Pas stres itu rumah yai. Kepingin masuk surga yang besar, tak soro. Apa? Rasulullah ditanya oleh seorang badui, waktu Rasulullah mengatakan ada surga yang kamarnya tembus pandang, langsung dia tanya, siapa yang dapat surga itu? Yang pertama, 5 atau siapa saja kalau bicara itu tutur katanya itu enak, selalu menyenangkan hati orang. Udah suka ngelarak no hati, menyakitkan hati. Atau balkalam. Kemudian yang kedua, wa at'amat ta'am, orang yang suka memberikan. Kalau ada kelebihan makanan, kasih tetangga. Siapa saja orang yang tidak punya, kasih ono. Kemudian yang ketiga, wa adal, dan siapa saja orang yang suka berpuasa sunat. Kemudian yang keempat, wa shalla bil laili wan nasir, orang yang bangun malam di waktu orang enak-enaknya tidur.
Nek dakwa 11 rakaat, witire jogon. Tambahkan 2 rakaat. Nek 11 bareng tarawih ku kuat, mari riyo hilang. 2 rakaat, tingkatkan 4 rakaat. Apa yang perlu jaga? Witirnya jaga. Jangan sampai tinggalkan. Rasulullah ditanya oleh orang Badui, siapa yang bakal dapat surga itu? Orang yang bicaranya enak, tutur katanya tidak pernah menyakitkan hati. Dan suka memberi santunan. Siapa yang butuh makan, ada kelebihan, no. Dan orang yang suka berpuasa sunnah. Kemudian yang keempat, wasalla bil-laili wan-nas. Orang yang bangun malam pada saat orang enak-enaknya tidur bangun. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Tatajafa, mereka kata Allah yang merenggangkan pinggangnya berdiri menghadap sama Allah. 2 rakaat dulu kalau belum mampu. Yang penting sudah berusaha. Allah mengingatkan dalam ayat ini, alal arik, mereka di atas kelihatan mana saja. Ta'rifu fi wujuhim nadratan. Allah mengatakan kamu bisa lihat dari wajahnya. Kata apa? Ada wajah-wajah itu selalu berseri-seri. Makanya orang mukmin itu selalu mukanya senyum. Rasulullah itu basam. Oh, pergi. Orang yang mukmin itu dari di dunia kelihatan wajahnya, dari wudu kelihatan ada pancaran cahaya, beda. Walaupun orang kafir ganteng, beda. Nur orang yang beriman memancar dari wudunya, dari itu ketok. Itu di dunia sampai di akhirat terang. Beda. Cantiknya orang kafir, gantengnya orang kafir sebentar sudah habis. Tapi orang yang beriman yang selalu berwudu, tambah tua itu tambah muruk mukanya. Subhanallah. Kadang nanti dulu umuri 80 tapi raine sik seger ya. Mukanya seger dari apa? Wudunya itu. Sujudnya itu jauh. Orang kafir ganteng begitu tua titik sakaran kabeh. Itu di dunia. Makanya orang ribut inner beauty. Dari apa? Yang paling besar, yang banyak berwudu, nur akan mancar dari wajah. Terus yang banyak zikir, terang nanti cahaya muka itu. Allah mengatakan, nadratan na'im. Wajah-wajah yang penuh kenikmatan di dunia itu kayak orang yang selalu riya dengan wong sing tangi turu sumpah. Katanya orang layu sebelum berkembang itu. Turung murup skip. Orang yang hatinya selalu sukacita, senang, hidupnya apa? Selalu enak. Nadratan na'im itu di dunia sampai di akhirat akan kelihatan. Allah mengatakan yusqauna min rahiqim makhsud, dan mereka kata Allah diberikan minuman anggur yang murni tertutup dengan yang tertutup rapat. Dan tutupnya itu harum. Allah mengatakan khitam, penutupnya itu dari misik. Murni yang tidak menyebabkan mabuk enggak. Wa fi dzalik falyatanafasil mudad. Kemudian Allah mengatakan untuk mendapatkan ini ayo berlomba-lomba. Harus orang yang beriman. Ojo kalah Ustaz, ojo. Rasulullah pagi tanya sama sahabat. Ikhlas semua sahabat. Rasulullah tanya, siapa yang kemarin sambang orang sakit? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Rasulullah tanya, siapa di antara kalian kemarin yang mengantarkan jenazah? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Lalu diborong kabeh. Siapa di antara kalian kemarin yang puasa sunat? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Kata Umar, semua amal Abu Bakar lakoni. Makanya untuk jadi orang yang bertakwa, wa ja'alna lil muttaqina imam, ojo jadi makmum untuk amal kebaikan di depan. Harus. Umar kepingin, ya opo nyanyi Abu Bakar cuma ikhlas. Rasulullah mengumumkan butuh dana untuk perang. Pikir Umar sekarang, insya Allah dia mengalahkan Abu Bakar. Dia datang kepada Rasulullah, 50% kekayaannya dikenok. Hah? Wong saiki zakat 2,5% sih dinyang-nyang. Ini datanya zakat. Sodakonya
50% kekayaannya di kena kabeh. Abu Bakar sudah duluan. Rasulullah tanya sama Abu Bakar, di rumah ada apa? Ada Allah. Abu Bakar, semua hartanya 100% entek. Ditakoni, lo mana apa? Ana Allah. Lu ATM-e kosong kabeh. Kon kosongnya dicolong wong. Iki sedekah. Umat tanya, Abu Bakar berapa ya Rasulullah? Semua. Kalah memang. Kini tak mampu. Belajar. Ojo jadi makmum terus. Tiap orang faliyatan harus. Apa yang punya tenaga, tenaganya. Yang punya ilmu, dengan ilmunya. Jadilah orang yang paling berguna untuk masyarakat. Rasulullah ditanya, siapa orang yang paling istimewa? Yang paling banyak manfaatnya. Ilmumu, tenagamu yang banyak berkorban. Untuk dapat surga Jannatul Naim. Falyatanafas harus. Falyatanafasil mutanafis. Allah mengatakan harus berlomba-lomba orang yang mau berlomba-lomba. Wa mizaju dan apa campurannya kata Allah? Tasnim, satu sungai. Namanya sungainya Tasnim. Ainan, sumber besar. Yashrabu bihal yang diminum oleh orang-orang muqarrabin. Allah maja'ala minhum. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan orang-orang yang bakal abrar, orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Allahumma arhamna fil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.